Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Harvin, Maulana, Vicky, Aldi, Ardan, Cesya, dan Riana. Kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang latar belakang Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Majapahit. Konon awal mula Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 M. Cucu Kartanegara Raja Sinagosari dikalahkan Jayakatwang yang berada di bawah tekanan, yaitu Raden Wijaya, kemudian melarikan diri. Selama pelariannya ia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit. Nama ini diambil dari nama buah maja yang tumbuh di hutan, namun memiliki rasa pahit terkait dengan historia. Seiring berjalannya waktu, desa itu berkembang dan Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati Kuhubila. Kan tiba pada tahun 1293. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November 1253, merupakan cikal bakal lahirnya Kerajaan Majapahit. Sebagai Raden Wijaya bergelar Kertajasa Jayawardhana. Nama Raden Wijaya telah disematkan untuk menghormati pamannya, pendiri Kerajaan Singasari, serta untuk menghormati leluhurnya Singasari. Peta lokasi Kerajaan Majapahit. Masa kemajuan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan gelar Sri Rajasa Nagara 1350 sampai 1389 Masehi, yang tidak lain adalah cucu Raden Wijaya. Kepemimpinan Hayam Wuruk amat kuat berkat dukungan dari Majapahit, Gajah Mada yang bertekad menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Wilayah kekuasaan Majapahit ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk hampir sama dengan wilayah Indonesia saat ini, bahkan mampu berkuasa hingga keluar Indonesia. Dengan demikian, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk. Masa kemunduran Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu, terdapat faktor yang mendorong runtuhnya Kerajaan Majapahit. Di antaranya, banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri. Terdapat konflik perebutan tahta, meletusnya perang Parekrek, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan Majapahit benar-benar berakhir pada 1527 setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Sejak itu, wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Aspek. Yang pertama, aspek sosial. Lokasi yang strategis dan menjadi pusat perdagangan di Jawa, Majapahit menjadi kerajaan dengan mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Aspek kedua, ekonomi. Di dalam prasasti-prasasti disebutkan bahwasanya masyarakat di Kerajaan Majapahit telah mengenal mata pencaharian sebagai pengrajin emas, penjual minuman, tukang daging, dan pengrajin perak. Aspek ketiga, politik. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit banyak dilalui dengan pemberontakan dari orang dalam kerajaan. Aspek keempat, budaya. Kebudayaan Kerajaan Majapahit sangat beraneka ragam. Dari segi agama, Kerajaan Majapahit banyak yang menganut agama Hindu-Buddha. Contoh bukti sejarah Hindu-Buddha dari Kerajaan Majapahit adalah adanya Candi Penasaran dan Candi Tegalwangi.
Peninggalan-peninggalan pada masa kerajaan Majapahit, adanya Candi Brahu dan Prasasti Geneng II. Nama-nama raja pada masa kerajaan Majapahit, diantaranya Raden Wijaya 1293 sampai 1309 Masehi, Srijayanagara 1309 sampai 1328 Masehi, Tribhuwana Tunggat Ewi 1328 sampai 1350 Masehi, Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi, Wikramawardhana 1389 sampai 1429 Masehi, Dyah Ayu Kencana Wungu 1429 sampai 1447 Masehi. Dan masih banyak lagi nama-nama raja pada masa pemerintahan Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya 1 sampai dengan 7. Kerajaan Kalingga. Latar belakang Kerajaan Kalingga. Awal mula berdirinya Kerajaan Kalingga. Awal berdirinya Kerajaan Kalingga diperkirakan dimulai pada abad ke-6 hingga abad ke-7. Nama Kalingga sendiri berasal dari kerajaan India kuno yang bernama Keling, mengidekan bahwa ada tautan antara India dan Indonesia. Bukan hanya lokasi pasti ibu kota dari daerah ini saja yang tidak diketahui, tapi juga catatan sejarah dari periode ini amatlah langka. Salah satu tempat yang dicurigai menjadi lokasi ibu kota dari kerajaan ini ialah Pekalongan dan Jepara. Jepara dicurigai karena adanya Kabupaten Keling di pantai utara Jepara, sementara Pekalongan dicurigai karena masa lalunya pada saat awal dibangunnya kerajaan ini ialah sebuah pelabuhan kuno. Beberapa orang mempunyai ide bahwa Pekalongan merupakan nama lain dari perubahan dari Pekalingan. Peta lokasi Kerajaan Kalingga. Masa kemajuan Kerajaan Kalingga. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga adalah pada saat dipimpin oleh Ratu Sima sejak 674 hingga 732 Masehi. Sang ratu begitu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan seperti dengan penerapan hukum yang sangat tegas, yaitu memotong tangan bagi siapa saja yang terbukti mencuri. Ibu kota Kerajaan Kalingga adalah Kaling di Jepara. Wilayah tersebut dikenal sangat subur sehingga masyarakatnya banyak mengandalkan dunia pertanian sebagai mata pencahariannya. Bukan itu saja, bahkan perdagangan hasil buminya sampai ke negeri Tiongkok. Masa kemunduran Kerajaan Kalingga. Jika masa kejayaan kerajaan terjadi pada masa pemerintahan Ratu Sima, runtuhnya kerajaan juga terjadi setelah Ratu anaknya. Kerajaan yang pertama bernama Kerajaan Keling Bumi Sambara. Kerajaan tersebut berada di bagian utara, tepatnya di pusat wilayah Magelang dan dipimpin oleh Iswara Kesiliwangian. Jika masa kejayaan kerajaan terjadi pada masa pemerintahan Ratu Sima, runtuhnya kerajaan juga terjadi setelah Ratu Sima wafat. Sebelum beliau membagi kerajaan menjadi dua yang akan diserahkan ke anak-anaknya, kerajaan yang pertama bernama Kerajaan Keling Bumi Sambara. Kerajaan tersebut berada di pusat bagian utara, tepatnya berpusat di wilayah Magelang dan dipimpin oleh Iswara Kesiliwangian. Aspek sosial. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Kalingga berjalan dengan sangat tertib dan teratur. Ekonomi. Perekonomian Kerajaan Kalingga bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Politik. Kerajaan Kalingga diperintah oleh seorang raja perempuan bernama Ratu Sima. Pemerintahannya sangat keras namun adil dan bijaksana. Budaya. Kerajaan Kalingga merupakan rujukan agama Buddha yang ada di daratan Jawa. Contoh peninggalan-peninggalan pada masa Kerajaan Kalingga, diantaranya Candi Bubrah dan Prasasti Tukmas. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.